طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-habib al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumih wa asrarih fid darain amin ila an qala faslun fi tajhizil jinazah. Faslun utawi iki iku fasal nerangaken fi tajhizil jinazah ing dalem nerangaken persiapan jenazah. Bisa janazah, bisa jenazah. Al jinazah berarti mayit yang ada di dalam keranda. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Utawa badale ya, tayamum berarti ya. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Wa takfinuhu lan ngafani mayit. Wassalatu alaihi lan nyolati, wassalatu lan salat alaihi atase mayit. Wa dafnuhu lan nguburaken mayit. Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Ijma'an. Jadi secara ijma' ulama bahwa memandikan jenazah utawa badale ngadusi berarti nayamumi. Terus kemudian setelah memandikan mengkafani mayit dan setelah itu mensolati mayit setelah memandikan mengkafani. Terus kemudian menguburkan mayit, itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jika kita sudah tahu bahwa bahwa memandikan jenazah, mengkafani, menyolati dan juga menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Ketika kita sudah memastikan bahwa ada orang muslim yang meninggal, maka disunahkan kita bersegera untuk mempersiapkan itu semuanya. Ushibah al-mubadaratu ila tajhizi. Jadi segera. Karena sejalan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih." Jika mati salah satu di antara kalian, fala tahbisuhu, jangan dianggurkan Ya, dianggurkan. Fala tahbisuhu wa asri'u bihi, segeralah membawa jenazah itu ke liang lahatnya.
Dan juga ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, man mata bukratan fala yaqilanna illa fi qabrih. Siapa orang yang mati di pagi hari, maka jangan sampai dia tidur siangnya kecuali di kuburannya. Fala yaqilanna illa fi qabrih. Wa man mata asyiyatan fala yabitanna illa fi qabrih. Dan juga siapa orang yang mati di siang hari, di sore hari, maka jangan bermalam kecuali di kuburannya. Mafhum ya? Jadi sunnah mensegerakan jenazah. Dan itu tajhizul mayyit hukumnya fardu kifayah. Idza kana musliman. Idza kana ing dalam nalikane ono sapa al mayyit musliman iku wong kang muslim. Ya. Jadi hukumnya fardu kifayah jika yang meninggal itu orang muslim dan juga sudah dewasa, kabir, sudah besar. Atau kecil, atau anak kecil yang meninggal, wulida hayyan, dan lahirakan sopo al mayyit hayyan hale urip. Mafhum nggak ini? Jadi memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan juga memakamkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Idza kanal mayyitu musliman, jika yang meninggal itu seorang muslim dan juga orang yang dewasa. Atau mayitnya itu anak kecil, atau mayitnya anak kecil wulida hayyan, begitu lahir hidup, ada tanda-tanda kehidupan. Janin yang lahir dari rahim ibunya, yang keluar dari rahim ibunya, terus kemudian ada amaratul hayah, tanda-tanda kehidupan. Setelah itu meninggal, juga sama diperlakukan seperti itu. Diapain? Dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dimakamkan. Mafhum? Ada kehidupan itu di ada kehidupannya. Tanda kehidupan itu ada teriakan. Misal kayak itu batasnya ini, batasnya anak kecil itu diberi ruh. Gimana? Misalkan keguguran umur 6 bulan atau 7 bulan di perut. Iya, jadi gini. Jadi anak janin itu ya, ketika dia lahir ya, bi an ulimat hayatuhu, jika memang diketahui bahwa dia itu hidup. Dari mana kita tahu bahwa si janin itu hidup? Contohnya begitu dia lahir, dia teriak siah. Ya, satu. Atau zaharat ka'anihtalaja au taharraka ba'dan fisalihi, atau dia bergerak, ada gerakan setelah dia infisal, artinya berpisah dari rahim ibunya. Begitu keluar dia ada gerakan, berarti hidup. Nah, janin yang seperti ini diperlakukan sama, dimandikan, dikafani, dan disolati, dan juga dimakamkan. Itu kata Rasulullah SAW, at-tiflu yusalla alaihi, utawi anak kecil yusalla iku den solati alaihi ing atase anak kecil. Hadza idza nazala qabla tamami sittati asyurin walahbatain.
Amman nazil ba'da dzalika fakal kabiri mutlagan. Ini status yang seperti ini jika dia keluarnya sebelum sempurna 6 bulan. Paham ya? Jadi keguguran itu kapan? Idza nazala qabla tamami sittati ashhurin. Sebelum 6 bulan. Walahdhataini, dan 2 lahdhah. Jadi sebentar, dua keadaan yang sebentar. Paham ya? Jadi jika kegugurannya kurang dari 6 bulan, jika memang ada tanda-tanda kehidupan, maka sama, disolati, dimandikan, dikafani, terus juga dimakamkan. Solati, dimakamkan. Paham ya? Tapi kalau janin itu kegugurannya di atas 6 bulan, fakal kabir mutlakon. Jika kegugurannya sudah dianggap di atas 6 bulan, berarti diposisikan atau diperlakukan sama seperti al-kabir, orang yang sudah dewasa. Berarti sama, dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dimakamkan. kalau pas begitu lahir langsung meninggal gimana? Nggak ada tanda misalnya. Iya. Itu kembali lagi. Jika kurang dari 6 bulan, belum 6 bulan, jika memang ada tanda-tanda kehidupan, sama. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya enggak. Langsung. Ini bukan keguguran kan? Jadi pas di kandungannya mah hidup, tapi pas begitu keluar meninggal dia. Pas begitu keluar meninggal, nggak ada tanda-tanda kehidupannya. Kalau di atas 6 bulan, sama. Langsung kayak orang dewasa. Iya. Tapi kalau di bawah 6 bulan, jadi gimana? Iya, kalau di bawah 6 bulan. Iya, kalau di bawah 6 bulan, saya nggak fardu kifayah kan buat kita ini dia. Iya, artinya tidak seperti biasanya. Iya, tidak diperlakukan seperti orang yang dewasa. Ya, artinya nggak perlu disolati lagi karena tidak ada tanda kehidupan. Langsung dikafanin. Ya mah nggak apa-apa ya dimandiin, nggak apa-apa, diboleh dimandikan, terus juga dikafani, terus dimakamkan, karena nggak perlu disolati lagi. Karena apa? Karena belum 6 bulan dan juga tidak ada tanda kehidupan. Paham nggak ini? Perlu diulang lagi nggak nih? Jadi kalau 6 bulan, belum 6 bulan, kalau belum 6 bulan, jika ada tanda kehidupan, binahwi siyahin, atau taharroka, atau ada gerakan ba'dan fisolihi, maka diperlakukan seperti dewasa. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, nggak ada tanda amaratul hayah, tanda-tanda kehidupannya, ya maka diperlakukan tidak seperti yang dewasa. Ya, dan juga nggak disolati, enggak, karena nggak ada tanda kehidupan. Tapi kalau di atas 6 bulan, ya kegugurannya di atas 6 bulan, diperlakukan seperti orang dewasa. Di atas 6 bulan ini berarti meninggal di dalam perut. Iya, di atas 6 bulan. Iya. Ya kan otomatis keluar dulu, ya keluar. Janin itu kan keluar. Keguguran itu kan keluar dari rahimnya. Tanya berapa bulan ini? Oh iya, anak saya keguguran di usia 7 bulan. Ya sudah, berarti seperti dewasa. Mau ada tanda kehidupan. Diberlakukan seperti kayak orang dewasa. Iya. Di atas 6 bulan. Iya. Walaupun nggak ada tanda kehidupan atau kematiannya gitu. Iya. Eling-eling ini.
Wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun. Wa wajaba lan wajib lidhimmiyin kaduwene kafir dhimmi takfinun opo ngafani wa dafnun lan nguburaken. Mafhum? Bagi kafir dhimmi, kafir yang berada di lingkungan kaum muslimin, yang mereka bayar pajak, tunduk dengan orang-orang Islam, itu namanya kafir dhimmi. Jika mereka mati, maka kewajiban kita hanya apa? Mengkafani saja dan juga menguburkan. Ya, nggak usah dimandikan dan nggak usah disolati, orang kafir kok. Paham? Kafaninya dari mana? Ya kalau memang ada Baitul Mal, dari Baitul Mal. Kalau memang dari keluarganya ada, ya silakan dari keluarganya. Ya. Mafhum? Itu kewajiban buat kita. Ya kalau memang kitanya nggak ada, memang ada orang dhimmi mati, nggak ada kesanak saudaranya, ya sudah. Nggak ada, nggak ada keluarganya yang ini. Iya. Kalau memang mereka ada keluarganya, mereka yang ngurusi lah. Artinya kita nih umat Islam itu ada toleransi, tapi ada batasnya. Toleransi itu ada batasnya. Ya, jika memang mereka orang kafir dhimmi, karena orang kafir dhimmi yang memang mereka hidup di mayoritas muslim, terus bayar pajak, taat sama kita, taat sama ini, ya kita perlakukanlah. Tapi sebatas dengan apa namanya, batasannya, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Nah kita lihat nih. Sekarang tadi kan apa? Anak kecil. Terus walisiktin mayyitin, walisikti mayyitin, walisikti mayyitin lan wajib keduwene keguguran, wong keguguran, mayit keguguran, ya, janin yang keguguran maksudnya. Apa kewajibane? Ghuslun, ngadusi, wakafnun lan ngafani, wadafnun lan nguburi. Wala yusalla alaihima lan ora den solati alaihima ing atase apa? Dhimmi lan janin yang keguguran. Alaihima, awas kembalinya. Jadi kalau mayitnya itu dhimmi dan juga janin yang keguguran yang kurang dari 6 bulan. Kurang 6 bulan dan juga tidak ada tanda amaratul hayah. Maka kewajiban kita hanya sebatas memandikan, mengkafani dan juga tidak menguburkan, tidak mensolatkan. Jadi katanya dikafani sama dikuburin aja yang ini. Itu dhimmi ini sih. Iya, sama. Wala yusalla lan ora disolati alaihima ing atase dhimmi lan siktun. Kalau dhimmi hanya sebatas apa? Kafani kuburnya udah. Yang dimandikan itu sih. Yang dimandikan itu sikit. Sikitnya yang di atas 6 bulan. Di bawah. Di bawah 6 bulan dan tidak ada tanda kehidupan.
Mandiin. Tidak ada tanda kehidupan loh, Wi. Iya, dimandikan. Ya ini. Jadi dimandikan dari wastafel. Kurang dari 6 bulan masih dalam perut. Ya segini paling, Wi. Jadi dimandikan di wastafel. Di wastafel dimandikan, terus kemudian kafani, habis itu dimakamkan. Nggak usah disolati kalau memang tidak ada tanda kehidupan dan juga kurang dari 6 bulan. Iya. Mafhum? Kalau tanda kehidupannya kurang dari 6 bulan. Berarti Kurang 6 bulan ada tanda kehidupan. Ya disolati lah. Ya tadi kembali ke atas. Disamain sama kayak orang dewasa. Iya kayak tadi kayak di atas kan. Ali ini belum paham nih bolak-balik. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah idza kana musliman. Jika idza ing dalam nalikane kana ono almai it musliman iku wong kang berarti kabiron. Terus wulidahayan arek cilik janin kang dilahirkan hayan dalam keadaan hidup urip. Berarti ada tanda kehidupan. Kalau kurang 6 bulan ada tanda kehidupan, maka sama. Diperlakukan seperti yang dewasa. 6 bulan. Jika nggak ada tanda kehidupan, wala yusol alaihi. Kalau lebih dari 6 bulan, ya ini kalau kabir dewasa. nah gitu maksudnya. Paham? Kalau dhimmi Kubur nama kafani. ngafani sama dikuburkan sudah. Paham? Ayo perhatikan. Waman mata fi qitalil kuffari. Waman mata lan utawi sapane wong. Mata iku mati. Iku mati sapa wong. Fi qitalil kuffari ing dalam perang bari wong kafir. Waman mata lan utawi sapane wong. Mata iku mati sapa wong fi qitalil kuffari ing dalam perang bari wong kafir bisa babihi kelawan sebabe kital bisa babihi kelawan sebabe perang. Bagaimana hukumnya? Kufina mongko dikafani sapa man fi thiyabihi ing dalem kaine man. Apa? Kufina mongko den kafani fi thiyabihi ing dalem kaine mayit atau man. Paham? Hah? Kufina fisiyabihi. Jadi kalau ada orang mati, orang muslim perang sama orang kafir, mata bisa babil gital, matinya sebab perang dengan orang kafir. Maka ya sudah, kafaninya dengan apa? Bajunya dia dimasukkan, sudah. Kufina fisiyabihi. Ya kayak syuhada ya perang Uhud, perang Badar ini kufina fi thiyabi. Kuburan tapi terserah di mana aja. Iya. Walaupun itu bercampur dengan darah. Kalau kufar ini gimana? Kan kalau sekarang mah udah nggak bisa dibilang lah, hampir jarang perang-perang kayak gitu kan.
Qital kufar bisa dibilang misalkan ada orang muslim berantem sama orang kafir, itu bisa dibilang qital kufar. Kita lihat sebabnya apa. Kalau sebabnya itu gitu, masalah agama, mempertahankan agama, ini sama. Li'ilai kalimatillah ya. Mafhum gak ini? Mafhum, Bi? Fa'ilam takfihi mongko lamun ora nyukupi. Fa'ilam takfihi mongko lamun ora nyukupi. Mongko lamun ora fa'ilam takfihi mongko lamun ora nyukupi apa kain kafan hi ing mayit zida maka mongko den tambahi zida mongko den tambahi apa kain kafan alaiha ing atase pakai pakaian. Zida mongko den tambahi alaiha ing atase kain kafan ila antatim mawujuban sampai betul-betul dikafani dengan kain itu ya. Baliknya ke mayit mana, Bu? Hah? Baliknya ke mayit yang mana? Mayit mana? Qital kufar. Iya. Jadi kalau pakaiannya nggak cukup buat nutupin semuanya, Ya, jika memang tidak mencukupi untuk semuanya, maka ditambahi dengan kain kafan atau kain yang dia punya. nanti ditutupin yang bagian yang nggak tutupnya aja. Hah? Ditutupin bagian yang nggak tutupnya aja. Iya. Mafhum gak ini? Paham gak, Wi? Yang serius sih kalau ngaji. Paham gak? Paham gak? Jadi jika orang mati sebab perang dengan orang kafir, maka dikafaninya dengan kainnya sendiri. Kain yang dia pakai. Walaupun bercampur dengan darah. Malah aula, lebih aula. Buat saksi nanti darahnya itu. Nah jika kurang, tidak kain kafan kan menutupi aurat. Menutupi semua badan. Jika memang tidak bisa menutupi semua badannya, maka ditambahi dari kain kafan. Ditambahi kan kain tuh. Bajunya yang dipakai kurang, tambahi dengan kain kafan. Iya ditambahi. Mana yang kurang? Yang bolongnya yang kena kainnya aja. Mana yang kurang? Kurangnya mana? Badannya. Ditambahi badannya dengan kain kafan. Itu yang dia punya, Bi. Iya. Oh, yang dia punya juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Mafhum gak ini? Tapi jika memang ahli warisnya meminta, wa yujabu talibun nasiyah minal waratha 'alal aujah, afadahu Ibnu Hajar. Kata Syekh Ibnu Hajar, kalau ahli waris itu meminta kain baju yang dipakainya, ya kasihkan. Ya. Jelas gak nih? Wadufina lan den kuburaken wala yugsalu wala yusalla alaihi. Wadufina lan den kuburaken wala yugsalu lan ora den adusi wala yusalla alaihi lan ora den salati alaihi ing atase al mayyit asyahid.
Nggak disolatin. Ya sudah, dia mulia sudah. Sholat itu karena apa? Supaya apa? Ngasih syafaat buat orang mayit. Sedangkan orang yang syahid itu akan memberikan syafaat. Paham ya? Harim. Dalam pas keadaan dia kita kufar itu dalam keadaan haid. Nggak dimandiin. Di sini kamu lihat. La yugsalu walau junuban wa haidhan wa nufasa. Tidak dimandikan walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dalam keadaan haid, walaupun dalam keadaan nifas. Wala yusalla alaihi, dan enggak boleh disalati. Ay yahrum ghusluhu wa sholatu alaih. Haram mandikan dan juga mensolati orang yang syahid. Kenapa? Karena ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Jabir mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin wa la yusalli alaihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud, dan juga Rasulullah tidak mensolati mereka. Luar biasa orang syahid itu kedudukannya, gak main-main. Haram kita mandiin, haram. Mensolatinya haram. Mafhum? Wa aqallul ghusli izalatun najasah. Wa aqallulan utawi paling setitik yang ngadusaken. Izalatun najasati iku ngilangaken najis. Satu, paling sedikitnya nih, kamu perhatikan di cara mandiin jenazah. Wa aqallul ghusli izalatun najasalan utawi paling setitik ngadusi mayit, izalatun najasati iku ngilangaken najis, wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi. Lan wa ta'mimu lan ngrataaken sakabehane kulite mayit, wa sya'rihi lan rambute mayit, wa in kasufa senajan tebel, marratan kelawan siji ambalan, bil ma'il mutahhir kelawan banyu kang suci lan nyuciaken. Jadi kamu perhatikan ini cara memandikan jenazah. Jadi paling sedikitnya wajib cara memandikan jenazah yaitu apa? Pertama, ngilangin najis dulu. Najisnya diperhatikan. Ditekan dulu perutnya, nanti perhatikan. Terus kubulnya, duburnya, kan dia keluar najis. Keluarin dulu, bersihkan najisnya semuanya. Perutnya. Sampai keluar najisnya. Setelah itu, setelah keluar semua najisnya, baru dimandikan, diratakan dengan air. Kulitnya, rambutnya walaupun tebal diratakan, dikucur dengan air. Tapi syaratnya airnya tohir dan juga tohir, suci dan mensucikan. Perhatikan. Niat mandiin jenazah untuk ini. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar di hadal mayit. Ya, di hadal. Sebutin namanya enggak? Yang enggak usah di hadal mayit aja, sudah isyarah.
Paham gak nih? Nabi nggak mau nerangin khilaf dulu ya. Walaupun kalau kita bicara khilaf, mandiin sama ngilangin najis itu, menurut Imam Romli ya, walaupun najisnya belum dihilangin, boleh mandiin dulu. Iya. Ya, menurut Imam Romli, boleh katanya, mandiin dulu baru ngilangin najis juga nggak apa-apa. Tapi menurut Syekh Ibn Hajar enggak, ngilangin najis dulu baru mandiin. Paham nggak? Ala kulli hal, ikhtilaf rahmah. Intinya kadang kala mayit itu setelah dimandikan keluar najis. Maka ya nggak usah dimandikan lagi, cukup dibersihkan aja. Kalau memang apa namanya? Ya, keluar lagi. Mafhum? Satu kali dia di badannya. Satu kali, tapi rata. Satu kali Itu tapi sama kayak orang junub berarti. Iya. Kuping gitu. iya. Ya satu kali mandiin, tapi harus meratakan semua badannya, rambutnya, kulitnya harus kena dikucur air. Kayak mandi orang junub. Awas loh. Belajar ilmu agama itu kalau diawali males, nggak mungkin paham. Sampai kapanpun nggak paham. Makanya sebelum belajar kamu tancepin dulu niat pengen paham. Insya Allah paham. Tapi kalau dari awal udah males, nggak bakalan masuk. Itu ilmu. Terus. Main kasufa tadi, kalau misalkan tebel rambutnya. Walaupun tebal harus kena. Yang penting kena gitu ya. Yang penting dibasuh. Harus kucur. Sampai kena kulitnya. Kena kulitnya. Iyalah. Boleh nggak misalkan mayit meninggal dalam keadaan gondrong misalkan, terus dipotong? Boleh. Ya nggak usah, bawa aja. Iya harus dikucur semuanya, nggak usah dicukur-cukur. Apa yang dicukur-cukur? Yang rontok dibawakan lagi. Ya rontok nih, rambutnya yang rontok. Pas udah selesai semuanya, masukin ke kafannya, suruh bawa. Gimana kalau diambil? Ya nggak usah nanya lagi. Pertanyaannya yang ini sih, yang berbobot. Wa aqallul kafani lan utawi paling setitike ngafani mayit. Wa aqallul kafani lan utawi paling setitike kafan satiru jami'il badani iku nutupi sekabehane badan. Wa aqallul kafani satiru jami'il badani lan utawi paling setitike kafan iku nutupi sekabehane badan. Awas perhatikno. Wa salasulan telu lapisan atau lipatan atau lapisan. Wa salasulafaif lan telu lapisan. Wa salasulafaif lan telu lipatan lapisan. Liman iku keduene
wong iku keduwane wong taroka kang ninggalaken sapa wong tirkatan ing peninggalan zaidatan kang luwih zaidatan kang turoh atau luwih ala dainihi ing atase utange mayit ala dainihi ing atase utange mayit walam yusi lan ora wasiat sapa mayit bitarkiha kelawan tinggalane mafhum gak nih? Hah? Jadi gini, paling sedikitnya mengkafani mayit, paling sedikitnya itu harus menutup semua badannya. Kalau memang hartanya bukan hartanya di dia. Iya. Semua badannya dari ujung rambut sampai sini nih, sampai kaki itu nggak boleh kelihatan. Itu paling sedikitnya. Wa aqallul kafani satiru jami'il badan. Mahfum? Atau wa salasu lafaif liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi. Dan juga 3 lapis. Kan kita yang biasa kita tahu kan, kalau ngafani jenazah itu 3 lapis kain kafan. Yang nempel sama badan, ya, yang seukuran dengan badannya si mayit, lebih sedikit lah. Kafum. Lapisan yang kedua agak lebar sedikit dan lebih panjang sedikit. Dan yang paling akhir harus yang lebih lebar dan lebih panjang. Awas kalau. Jadi bagaimana caranya? Sebelum ngafani diukur dulu jenazah itu. Pakai tali rafiah, diukur. Panjangnya tuh. Ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, kan gini sedekap dulu. Diukurnya jangan di perut, disedekap. Ngukurnya ke sini. Diukur. Sini. Diukur. Pakai tali rafi. Oh, lebarnya sekian, panjangnya sekian. Nah, kain kafan yang nempel yang pertama itu harus lebih sedikit. Karena supaya bisa nempel, nutup semua badan. Paham? Terus yang kedua harus lebih lebar sedikit, lebih panjang sedikit. Dan yang terakhir lebih panjang dan lebih lebar dari dari keduanya, ya kan? Udah. Wasalah sulafaif, dan 3 lapis ini liman taraka tirkatan zaidah, bagi mayit yang meninggalkan peninggalan yang lebih dari hutang. Artinya dia punya uang lebih. Artinya dia meninggalkan peninggalan yang mana peninggalannya lebih dari utang. Kalau memang si mayitnya itu punya utang.
Kalau sekiranya mayitnya nggak punya utang dan juga tarikahnya peninggalannya lebih, ya nggak apa-apa, udah 3 lapis. Ya, penghormatan untuk si mayit. Kalau banyak utangnya gimana? Banyak. Kalau utangnya banyak, ya yang penting Tutup. ketutup. Satu lapis juga. Iya. Paham ya? Walam yusinya apa? Yang walam yusinya. Walam yusi bitarkiha. Dan juga si mayit itu tidak mewasiatkan dengan tarikahnya. Kalau dia mewasiatkan peninggalannya itu tirkanya, jika dia mewasiatkan, ya kan, untuk diwasiatkan ke siapa, tarikahnya itu peninggalannya, ya sudah. Berarti kalau memang kurang, ya tidak boleh lebih dari 3 lipat. Hanya untuk menutupi badan. Paham nggak ini? Berarti den itu aula ya daripada. Iya, den itu penting. Den. Jelas nggak ini? Paham nggak? Kalau nggak ada wasiat dan juga tidak punya hutangnya tidak melebihi daripada tarikahnya, maka itu penghormatan untuk mayit, maka 3 lapis. Paham ya? 3 lapis atau lebih bisa ngambil lebih. Ya nggak bisa lah, 3 lapis. Untuk. Iya, 3 lapis. Sudah jelas? Dari pihak keluarga yang ngasih gitu. Gimana? Misal bulan meninggal, bulan ini ya gitu, bulan ini kayak gini, dia nggak bisa buat beli kafan 3 tuh nggak bisa. Ada orang ngasih, ya nggak apa-apa. Kalau ada orang yang Ya nggak apa-apa. Jelas? Wa aqallu sholati alaihi. Wa aqallulan utawi paling setitika salat alaihi ngatasi mayit an yanwiya iku yen to niat sapa man fi'las sholati alaihi ing agawe salat alaihi ing atase mayit wal fardhu lan niat fardu. Lan niat fardu kifayah. Usolli alal mayyitil hadir misalkan. Arba'at takbiratin fardu kifayah. Ya. Niat fardu kifayahnya. Usolli alal mayyitil ghaib arba'at takbiratin fardu kifayah. Niatnya, awas. Jelas gak ini? Hah? Wih. Jadi gimana ya? Usolli alal mayyit al-hadir. Berarti mayitnya ada. Usolli alal mayyit al-hadir arba'at takbir 4 takbir. Fardhu kifayah. Wa aqallu sholati alaihi lan utawi paling setitik salat alaihi ngatasi mayit an yanwiya iku yen to niat sapa man fi'las sholati alaihi ing agawe salat alaihi ing atase mayit wal fardhu lan niat fardu. Wa yu'ayyina lan nentuaken wa yu'ayyina lan nentuaken sapa musolli sapa man
Wa yu'ayyin lan nentuaken sapa? Al musol. Maksudnya apa? Al-hadir. Usolli alal mayyitil hadir. Kalau hadir. Atau usolli alal mayyitil ghaib. Gitu loh. Paham? Jelas kayak ini? Entah itu hadza berarti isyarat ini, berarti ada di sini ya kan? Awil hadir, atau usolli ala man shalla alaihil imam, atau saya niat sholat kepada orang yang disolati sama imam. Jelas kan? Fardhu kifayah. Atau usolli alal ladzi fil mihrab, atau saya mensolati mayit yang ada di mihrab. Artinya ada ta'yin. Mafhum? Ada penjelasannya lah, jelas. Iya, ta'yin menentukan. Gak usah nyebutin nama. Nyari nama bingung nanti. Ta'yin aja, ta'yin mayitnya di mana nih? Sholli ala man shalla alaihil imam. Saya niat sholat yang disolati sama imam. Atau saya niat sholat yang ada di mihrab. Berarti ta'yin. Kalau gaib, sholli alal mayyitil fardhu kifayah. Arba'at takbirat fardhu kifayah. Jelas? Lanjut. Wa yaqulu lan ngucap sapa man al musolli Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar. Wa huwa qaimun lan hale utawi man al musolli wa huwa lan hale utawi man qaimun iku wong kang ngadeg in qadira lamun kuwasa sapa man. Lamun kuasa Mampu. Jelas? Thumma yaqra'ul fatihata keri-keri. Thumma keri-keri. Yaqra'u maca sapa man al-fatihata ing Fatihah. Artinya setelah takbiratul ihram, setelah takbir yang pertama, sholli alal mayyitil hadir, arba'at takbirat fardhu kifayah mustaqbil kiblati ma'muman misalnya atau imaman. Allahu akbar, maca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terusnya. Tsumma yaqulu keri-keri ngucap sapa man Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar. Berarti takbir yang kedua. Tsumma apa itu situ? Tsumma ini kayak kebanyakan ini. Tsumma yaqulu ya. Tsumma yaqulu keri-keri ngucap. Tsumma yaqulu keri-keri ngucap sapa man Allahumma sholli ala Muhammad. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma hu Allah sholli mugi maringi rahmat sinten panjenengan ala Muhammad ing atase Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Tsumma yaqulu keri-keri ngucap sapa man Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar takbir yang ketiga. Terus apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah ighfir mugi maringi ampunan sapa panjenengan sinten panjenengan lahu keduane mayit warhamhu mugi maringi rahmat sinten panjenengan hu ing mayit. Tsumma yaqulu keri-keri ngucap
sopoman al musolli Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar takbir sing kepaat assalamu alaikum. Nah, mari takbir kepapat kemudian salam. Boleh doa dulu, boleh. Ini paling sedikitnya. Boleh doa lah. Doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Begitu ya. Makanya di sini di syarahnya wa yusannu tatwilud du'a ba'da rabi'ah biqadri ma baina takbirat wa ma yaf'aluhu aktsarun nas min al-isra' bis salam aqibaha fa khilafus sunnah. Nah, jadi mestinya setelah takbir yang keempat itu sunnahnya itu doa. Adapun yang dilakukan orang-orang setelah takbir yang keempat langsung salam itu mukhalifun lis sunnah, berselisih dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama nabbaha dzalika al-Imam Ramli, seperti yang diingatkan oleh Imam Ramli. Apa sih bacaannya? Wa mimma yusannu fiha, doa yang disunahkan di dalam setelah takbir yang keempat. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ay bil ma'asi waghfir lana walahu. Paham? Setelah takbiran Yang keempat. Allahu Akbar. Ini kan sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sebelumnya. Iya. Ya, ini kan langsung Ya. setelahnya. Jadi sebelum salam doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Terus salam. Adapun yang dilakukan banyak orang setelah takbir yang keempat terus salam itu mukhalifun lisun. Nah, kama nabbaha dzalika al-Imam Ramli. Mafhum? Apa aja banyak nih doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus wala budda fiha min syurutis salati wa tarkil mubtilati. Wala buddalan kena ora kena. Wala buddalan ora kena ora. Wala budda lan ora kena ora. Fiha ing dalam salat alal mayyit. Fiha ing dalam ikut tetap ing dalam salat alal mayyit min syurutis salati saking piro-piro syarat salat wa tarkil mubtilati lan ninggalaken piro-piro kang batalaken salat. Mafhum? Wa aqallud dafni lan utawi paling setitik yang nguburaken hufratun iku lubang. Hufratun iku lubang taktumu apa? Kang nutupi utawa kang nyimpen. Taktumu iku wa akallu dafnilan utawi paling setitik nguburaken hufratun iku lubang taktumu kang nyimpen utawa nyembunyiaken apa raihatahu ing mambune mayit. Wa aqallu dafnilan utawi paling setitik yang nguburaken bikin lubangnya gimana? Cara nguburinya mayit itu gimana? Hufratun bikin lubang liang kubur taktumu kang bisa nutupi utawa nyimpen apa lubang raihatahu ing mambune mayit. Artinya apa? Supaya tidak tercium
bau. Ya. Wa tahrusuhu lan jogo apa hufrah hu ing mayit minas sibai saking binatang buas. Seberapa komah koyok wong kang ngadeg lubangnya. Sededeg. Ya, sededeg. Orang berdiri. Tinggi lubangnya. Sededeg. Sambil digini tangan apa? Standarnya apa? Ya, tergantung kalau berbeda-beda sih. Ada yang terlalu dalam nanti air keluar ya jangan. Yang sekiranya, pokoknya intinya paling sedikitnya nutupin baunya nutupi baunya mayit, ya, dan juga bisa menjaga itu lubang supaya tidak diserang atau dikore-kore, ya, atau diserang oleh binatang buas. Diserang, kore-kore. Kore-kore ya. Mafhum? Terus bagaimana caranya? Nah ini, wa yusannu lan den sunaaken. Wa yusannu lan den sunaaken. Anyu ammaka opo yento den jeroni. Wa yusannu lan den sunaaken anyu ammaka opo yento den jeroni opo lubange ya kuburane maksudnya qadra qamatin kira-kira sededege wong ngadeg. Wa bastotin, apa bastoh? Bisa penggawe. Wa bastotin. Apa nabin? Enggak bastoh, lebar. Ya, roda gede. Sekiranya bisa muat untuk mayit dan juga muat untuk orang yang menguburkan. Ya kan, mayitnya lebarnya 60 cm, masa di 40 cm ya apa? Ya nggak bisa masuk. Bikin koma sededek wabastoh. Sekiranya mayit itu bisa masuk dan juga orang yang nguburinya juga bisa apa? Ya nerima di lubang itu ya. Paham gak ini, Wi? Ini lebih dikit lah. Iya. Wa yuwassa'u. Wa yuwassa'a, maaf. Anyu ammaqa wa yuwassa'a. Wa yuwassa'a lan den jembaraken utawa den lebaraken. Diluasin. Mafhum? Wa yuwassa'a lan den lebaraken utawa dijambaraken apa? Kuburan. Wa yajibulan wajib. Perhatikno. Wa yajibulan wajib taujihuhu apa ngarahaken mayit ilal kiblati maring kiblat. Diarahkan ke arah kiblat seperti orang sholat. Kalau diarahkan bukan ke arah kiblat, nubish wujuban. Harus digali lagi, kemudian diarahkan ke arah kiblat.
selama belum berubah ambune. Kalau sudah bau ya sudah. Ya. Paham? Jelas ya nih? Kamu harus paham ini. Kalau udah bau, Oh sudah. Kapan tuh wajib gitu? Papan yang papan apa? Kapan? Kapan kayu yang buat Kapan? Iyalah. kalau Iyalah. kemarin itu udah tanam ya. di sini nggak dijelasin kapan? Ini gini loh Pak, maksudnya. Ya, nih kamu perhatikan. Akolnya. Iya, ini kan kewajiban. Wajib. Iya. Terus, nih kamu lihat perhatikan. Nih, Abi ini kadang bingung nih. Abi mau nerangin dulu, kamunya banyak tanya dulu. Jadi belum selesai kamu banyak tanya dulu. Jadi yang pertama nih, wajib mengarahkan mayit itu ke arah kiblat. Seperti orang yang sholat. Jika diarahkan bukan ke arah kiblat, maka harus digali. Digali. Sebelum berubah baunya. Dan juga sunnah disandarkan wajahnya ke temboknya kuburan. Tempelakan ke tanah, ke tiang tanah kuburan, di jidarnya tembok. Ya, paham nggak? Kalau tanah-tanah bulat tuh buat apa tuh? Ntar dulu, itu sebentar Wi. Itu namanya kalau bulat-bulat itu buat nyangga. Supaya bulat-bulat itu supaya nggak gebruk. Takutnya kalau nggak disangga, nggak ditahan sama yang bulat itu, nanti mayit itu cepet balik. Nanti nggak ke arah kiblat lagi. Makanya gimana caranya mayit ini posisinya diarahkan ke arah kiblat. Makanya kasih bulat-bulat itu. Paham nggak? Wa dhahruhu bilibnatin. Makanya ini kamu dim dulu, bingung abinya. Wa nudiba, nih wajib diarahkan ke kiblat. Wajib diarahkan ke kiblat. Mayit itu wajib diarahkan ke kiblat. Jika memang dikuburkan tidak ke arah kiblat, maka wajib digali sebelum berubah. Dan juga sunnah, ya, wajahnya itu ditempelkan ke jidar, ke temboknya kuburan. Begitu juga dohernya, punggungnya si mayit itu ditahan dengan libnah. Dengan libnah itu apa namanya ya tadi itu yang kamu bilang, bulat-bulat itu. Wa nahwiya hatta la yankabbamu wa yustalqa, supaya tidak terlentang nanti. Ya, tidak balik posisi. Wa yurfa ra'suhu bilibnah, dan kepalanya juga agak diangkat sedikit sama libnah. Kan biasa ditempel tuh. Ya. Wa yufdi bi khaddihil aiman maksyufan ilaiha. Terus ininya yang bagian pipi sebelah kanan dibuka sedikit. Supaya nempel sama tanah. Paham? Terus kemudian ikatan kafan itu tadi dilepas. Setelah diletakkan di liang lahat, itu tali-talinya itu tali pocongnya, ya, tali yang di sini, tali yang di sini, tali yang di bawah itu dilepas. Paham? Jangan sampai tidak dilepas. Di annahu yuqra an yakuna mahu fihi syai'un ma'bud. Karena makruh membiarkan mayit dalam posisi terikat. Makruh. Kama nabbaha ala dzalika Ibnu Hajar, seperti yang diingatkan oleh Syekh Ibn wa kuriha, dan juga makruh dibuatkan apa? Ono kasure atau ana bantale utawa ono
sunduk. Apa? Sunduk itu apa? Peti yang tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan boleh. Kalau dibutuhkan boleh, kayak ada airnya, ya kan? Perlu ada sunduk, ada peti. Paham gak ini? Jika memang mayit itu mewasiatkan, tolong ya nanti kalau saya mati, tolong bawakan kasur utawa bantal utawa sunduk utawa apa namanya apa? Itu tidak bisa dilaksanakan wasiatnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar. Mafhum? Jelas gak? Nah, boleh sekarang tanya. Kalau ngubur tuh dibuka nggak ini yang mukanya nih? Ya, iya, ini kan dibuka, wih. Ya ini kan dibuka ini. Ini doang. Iya ini, wih. Enggak kepala gini. Ini doang nih berarti. Ini pipi. Sudah ditempelkan ke tanah. Paham? Kenapa bisa lihat karosin peti ya Pak? Kan bisa keadaan banjir gitu. Kan otomatis kan peti ya. Iya. Nah, apa wajib beli ngancing nas lemah? Iya. Iyalah. Ini kan tempelin. Iya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas? Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paham, Par?